Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami tim Pedalam Gaib yang akan mengadakan eksplorasi kegaiban dalam semesta. Baik sahabat, kali ini kita akan melakukan review beberapa mustika. Sesuai permintaan tadi ada WA yang masuk. Apalagi yang mau direview bisa disebutkan? Sing di. Seperti sila-wasilan nih. Sing di. Kalau peluru gitu. Di. Presko. Ya, ini namanya. Kayak oh, nogo sorso. Soro kalau. Nah. Ini Chris. Ini Nogo Sosro Kinata Emas. Ini yang pernah kita review dulu sahabat ya. Dan ini adalah Singo Barong. Singo Barong itu ya ini ada kepala singanya ini. Pamornya Singo Barong Kinata Emas. Ini apabila kita tidak mampu menguasai energinya, maka bawaannya emosi ya sahabat ya, seperti seekor singa yang sebagai raja rimba dia memiliki insting pemburu yang sangat tinggi. Jadi apabila kita tidak mampu menguasai energi yang ada di dalam pusaka ini, kita akan mudah emosi, mudah marah seperti singa yang melihat mangsanya. Berbeda dengan Nogo Sosro ini. Nogo Sosro ini lebih dingin dibandingkan Singo Barong, tapi powernya seimbang ya. Jadi nanti ini akan kita masukkan ke museum pribadi tim Pedalam Gaib supaya menjadi kenang-kenangan dan menjadi bahan cerita atau dapat dilihat oleh anak cucu kita di masa akan datang. Kita tidak menyembah, ini sekali lagi disampaikan, tidak menyembah benda-benda pusaka. Ini kodamnya bagus katanya, semacam singa. Singo Barong itu singa, masa Singo Barong kucing? Kucing putih. Biasa ini tidak tembus kalau kena orang, coba dites. Kasih simbol. Ini keris brojol. Ini brojol pamornya ini ya, ini junjung derajat. Kemudian ini ada soto lanang. Soto lanang. Nah, ini keris brojol ini ada pijetannya ya sahabat ya, ada tikal alisnya, ada pijetan, ini ada lambe gajahnya ini ya. Ini ada pijetannya ini. Tikal alisnya ada. Keris ini menurut sila-wasilanya memiliki fungsi untuk memudahkan dalam proses persalinan. Tapi tentunya dengan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat sahabat, keris itu tidak berbahaya di sininya sahabat. Ini tidak berbahaya di sini, tapi yang berbahaya di sini. Karena ketika kita ditusuk keris sampai sini tidak apa-apa, tapi kalau sampai sini tembus. Jadi bahaya. Jadi yang bahaya itu di sini, bukan di sini. Kalau ditusuk sampai sini rawan. Mari kita Sing tuwek. Ini tadi yang menipu. Rangkanya besar, pas ditali mah telumpi sebegini. Ini pamornya ini ada 2 orang ya, 2 orang kanan kiri. Ini kalau menurut buku keris namanya ini apa ingin jenenge lali aku. Oh, Miang Jimbe. Miang Jimbe ini sudah sangat sepuh sahabat ya, sudah sangat sudah sangat lama. Sebenarnya ini sangat besar karena kita lihat dari bawahnya ini cukup besar. Tapi karena sudah ratusan bahkan ribuan tahun di alam sana tidak terawat, maka dia menjadi kecil seperti ini. Ini tidak dibikin mini, tapi memang karena gesekan atau proses alam ya, jadi dia mengecil. Ini namanya Om Yang Jimbe. Tempatnya itu yang ini. Nih, di tempatnya ini. Nah, tadi Hosperi pas dibuka dengan kekuatan penuh, pas dilihat, loh, kok begini? Ini bukan apa-apa ya, bukan bagaimana, tapi memang sudah diniatkan untuk tempatnya si Om Yang Jimbe ini.
Ini sepuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dilihat anak cucu kita. Yang lebih tua nih Bin. Hah? Lebih tua? Iki. Selebeng. Yang ini yang masih ada dendam pribadi sebenarnya ini. Kalau ini tua ini, yang ini tua ini. Ini yang tua. Ini sangat tua sahabat ya. Ini adalah sebenarnya ini tombak. Gigi mana? Dulunya agak besar hanya karena menurut silah-wasilahnya itu telah terjadi banyak tragedi sehingga untuk agar tombak ini tidak liar maka dibuatlah seperti ini. Ini sudah banyak tragedi yang mengikuti perjalanan daripada tombak ini. Ini bukan keris tapi tombak. Ini sudah sangat tua. Ini gagangnya juga unik ya. Orang bertapa. Yang paling tua di antara pusaka di sini adalah yang ini, kecil tapi tua. Mirip unyil. Unyil. Nah, ini juga. Ini masih ada hal yang membuat saya penasaran dengan si keris ini. Suatu saat lah akan kita bongkar apa yang membuat keris ini nakal. Ini kuningan ya. Ini adalah lafaz Qur'annya sahabat ya. Ini adalah lafaz Al-Qur'annya. Kemudian di belakangnya juga ada kalimat tauhid. Ada syahadat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sangat banyak koleksi ilmu dalam gaib dan semua ini tidak pernah disembah sahabat ya. Nah, jadi kebiasaan kami setiap malam satu suro ya seperti ini kita keluarkan semua, kemudian kita jamas, kita bersihkan, kita berikan minyak agar keris-keris yang terbuat dari besi itu tidak mengalami karatan atau tidak mengalami keropos oleh karat. Kemudian mustika-mustika yang begini kita kasih minyak juga itu untuk menghilangkan menghilangkan debu dan jamur-jamur yang ada di permukaan mustika-mustika ini supaya tidak keropos dan tidak rusak. Jadi pesan kami yang selalu kami sampaikan, benda pusaka, mustika, proses penarikannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ada usaha, meskipun pusaka dan mustika itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita memerlukan usaha yang luar biasa untuk memanifestasikan ke alam nyata ini. Sehingga bagi spiritual di luar sana yang mengatakan bahwa menarik benda pusaka mudah membalikan telapak tangan, mari kita sama-sama membuktikan apakah semudah itu atau hanya settingan, karena banyak yang melakukan penarikan itu dengan cara settingan sahabat ya. Banyak trik yang dapat digunakan termasuk para sesepuh-sepuh yang sudah terkenal di Jagat Raya ini. Banyak trik yang digunakan dalam proses penarikan. Ada yang beberapa teman-teman YouTuber telah bongkar. Dan kalau teman-teman ingin kolaborasi dengan tim pembeda alam gaib, silakan kontak kami dan sampaikan nomor handphone yang dapat dihubungi di kolom komentar. Mudah-mudahan apabila ada kesempatan dan ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan collab bersama-sama. Kita akan melakukan kolaborasi agar kita dapat membuktikan apakah memang menarik benda pusaka itu semudah membalikan telapak tangan atau ada proses-proses yang harus dilakukan. Kemudian yang kami pesan juga bahwa benda pusaka dan mustika itu hanya kita koleksi, bukan untuk disembah dan dituhankan. Semua yang terjadi di dunia ini itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak boleh menuhankan benda-benda seperti ini. Cukup kita koleksi agar tidak punah dan tidak rusak di alam sana, sehingga nanti anak cucu kita masih dapat melihat seni-seni dari para leluhur yang sangat luar biasa ini. Sahabat sekalian, terakhir yang kami ingin sampaikan pada kita semua,
untuk terus mendekatkan hati kita kepada keimanan dan menemani malam kita dan keberanian. Jangan pernah takut dengan malam, jangan pernah takut dengan makhluk astral, karena kita hanya boleh takut pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Bagi yang subscribe juga mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Bagi yang like dan komen mudah-mudahan semakin sehat. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya video Tim Pedalam Gaib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boncos. Selebel. Selebel. Oke, cek. Kita sudah selesai melakukan pembersihan atau menjamas benda pusaka dan mustika. Sekali lagi ya, kita ingatkan supaya sahabat sekalian tidak menuhankan atau menyembah barang-barang seperti ini, karena ini hanya koleksi saja. Artinya barang-barang seperti ini kita lestarikan supaya tidak punah dan anak cucu kita ke depan masih dapat melihat benda-benda seperti ini. Tadi kita sudah ada review beberapa, nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Di video berikutnya kita akan melakukan review benda-benda pusaka. Nanti yang mau direviewkan bisa komen di kolom komentar ya, yang mana mau direview, apa fungsinya dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatian sahabat sekalian. Dari awal tadi kita melakukan penyamasan, pembersihan sampai berakhirnya penyamasan ini. Kalau direkam semua ini kegiatan hampir 5 jam sahabat ya. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mendekatkan diri terhadap kepada keimanan dan mendekatkan hati hormat kepada keimanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boncos.